Masih dengan uji komparasi dua sampel berkorelasi, pada bagian akhir materi ini kita akan membahas uji T atau t-test dengan dua sampel korelasi. Ya. Ini kalau saya ingatkan kembali, kalau McNamara test beroperasi pada data bertipe nominal dan diskrit, kemudian sign test dan Wilcoxon test itu pada data bertipe ordinal. Nah, t-test itu beroperasi pada data bertipe interval dan rasio. Ya, untuk lebih jelasnya, Anda naik slide ke atas. Di tabel ini Anda bisa lihat nih untuk t-test of related, ya, itu pada data interval dan rasio. Anda juga bisa klik ini untuk masuk ke materi berikutnya. Kita klik pada bagian ini, lalu kita akan masuk ke materi tentang uji T dua sampel berkorelasi. Uji ini sifatnya parametris, ya, karena digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata pada dua sampel berkorelasi. Datanya berbentuk interval dan rasio. Kalau Anda baca buku Sugiono, rumusnya kurang lebih seperti ini, ya. Tapi kita tidak menjelaskan manualnya, kita akan langsung memanfaatkan SPSS untuk memproses kasus-kasus yang bisa dianalisis dengan t-test dua sampel berkorelasi. Kita klik berikutnya, ya. Kasusnya seperti ini. Anda bisa replikasi model kasus seperti ini pada kasus-kasus yang berbeda. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan kinerja pada pegawai sebelum diterapkannya kebijakan remunerasi dengan setelah kebijakan remunerasi. Intinya, apakah dengan adanya remunerasi kinerja pegawai itu meningkat atau sama saja atau menurun, ya. Nah, untuk membuktikan ini dikumpulkan data secara acak dari 25 pegawai yang dipilih. Ya. Lalu datanya bisa Anda lihat, kalau Anda klik di sini, datanya akan langsung tampil dalam bentuk data SPSS. Datanya seperti ini, ya. 1 sampai 25 adalah responden. X1 adalah data kinerja pegawai sebelum remunerasi, X2 adalah setelah remunerasi. Untuk melihat detailnya, Anda bisa klik variable view. Ini X1 labelnya adalah kinerja sebelum remunerasi, X2 adalah kinerja sesudah remunerasi. Ya, kita kembali ke data view, lalu pada uji t-test ini kita bisa seperti biasa memanfaatkan menu analyze, ya. Lalu Anda masuk ke compare means, ya. Kalau sebelumnya adalah yang dibandingkan one sample t-test, sekarang karena sampelnya berpasangan dan berkorelasi, dua sampel berkorelasi maksud saya, maka kita pilih paired sample t-test, yaitu uji T pada sampel yang berpasangan, ya, bukan yang independen. Independen nanti akan berbeda lagi. Lalu kita klik ini, lalu kita pindahkan, nanti akan muncul kotak seperti ini, lalu kita pindahkan data yang ada di sebelah kiri ke kotak pair variable 1 dan variable 2. Anda klik ini, ya, variable 2-nya adalah kinerja sesudah remunerasi, ya. Lalu Anda abaikan yang lain, Anda bisa langsung klik OK, ya, sehingga kemudian akan muncul hasil seperti ini. Akan muncul 3 tabel. Tabel pertama menjelaskan tentang pemrosesan data, ya, kinerja sebelum remunerasi rata-ratanya 74, setelah remunerasi meningkat rata-ratanya menjadi 79,2 pada sampel yang sama,
25 pegawai yang sama sebelum remunerasi, ini 25 pegawai yang sama setelah remunerasi. Standar deviasinya sekian, standar error of mean-nya sekian. Kemudian tabel kedua menjelaskan korelasi antara dua variabel tadi, karena ada X1 dan X2. X1-nya sebelum remunerasi, X2-nya setelah remunerasi. Apakah kinerja sebelum remunerasi berhubungan dengan kinerja setelah remunerasi? Hasilnya, koefisien korelasinya adalah sebesar 0,863, yang artinya dia memiliki korelasi yang sangat kuat antara kinerja sebelum remunerasi dengan kinerja setelah remunerasi. Nah, tetapi kita tidak membahas dua tabel yang pertama. Ya, kita kemudian fokus pada tabel yang kedua, yaitu hasil tes sampel berpasangan. Nah, fokus kita adalah melihat nilai T. Karena kita melakukan uji T, maka yang menjadi fokus kita adalah nilai T. T yang tercantum pada tabel ini adalah disebut dengan nilai T hitung. Dia sebesar negatif 4,906. Nah, nilai T inilah yang nanti akan kita bandingkan dengan nilai T tabel. Kemudian kita harus ingat pula ada DF, degree of freedom, untuk melihat nilai T tabelnya sebesar 24 dan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan berdasarkan nilai T hitung dan nilai signifikansinya. Ya, nah untuk itu mari kita lihat nilai T tabelnya dengan kembali kepada slide yang tadi kita tampilkan. Ya, proses yang tadi telah dilakukan Anda bisa ikuti pada slide ini dengan mengklik satu persatu perlahan sehingga Anda bisa mengikutinya persis sama seperti yang saya simulasikan pada video tutorial ini. Ya, nah sekarang kita langsung masuk pada tabel terakhir, ya, tabel yang tadi yang nilai T-nya sebesar negatif 4,906 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Bagaimana cara menyimpulkannya? Pedomannya bisa Anda klik pada bagian bawah, ya, bahwa nilai T hitung sebesar negatif 4,906 ini harus dibandingkan dengan nilai T tabel. Nah, pedomannya, jika T hitung itu lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Ya, atau jika T hitung kurang atau lebih kecil dibanding T tabel, ya, maka H0 diterima. Nah, berapa nilai T tabelnya? Anda klik pada bagian ini, kita akan langsung masuk pada nilai T tabelnya dengan derajat kebebasan 24. Ya. Kita lihat nih, kebebasan 24 tadi digunakan istilah DF, sekarang DK itu istilah bahasa Indonesia, ya, derajat kebebasan 24. Kemudian dengan signifikansi 5%, ya, maka nilai T tabelnya adalah sebesar 2,064. Ya, ingat 2,064. Anda untuk keluar dari tabel Anda klik escape. Kita akan kembali ke sini. Sekarang bandingkan apakah nilai negatif 4,906 itu lebih besar atau lebih kecil dibanding dengan nilai T tabel sebesar 2,04. Kesimpulannya, nilai yang berlaku adalah nilai mutlak. Ya. Jadi 4,906 tentu lebih besar dibandingkan dengan nilai T tabel, sehingga kesimpulannya H0 ditolak. Artinya apa? H0 selalu menyatakan tidak ada perbedaan kinerja antara sebelum dan setelah remunerasi. Maka H0-nya ditolak karena faktanya terdapat perbedaan kinerja pegawai sebelum diterapkan remunerasi dengan setelah diterapkan remunerasi. Yang kedua, kita bisa melihat pada nilai signifikansinya sebesar 0,00. Ya, nilai signifikansi ini disebut juga dengan nilai probabilitas.
Bila nilai probabilitasnya itu lebih kecil dibanding alfa yang kita gunakan, tadi kita gunakan 5%, maka H0 ditolak. Nah, faktanya 0 dengan nilai probabilitas 0 itu lebih kecil dari 5%, ya, lebih rendah atau lebih kecil dibanding 5%. Atau pada kasus kita karena pengujiannya adalah dua sisi, maka 0,05 dibagi 2. Yang kalau menggunakan 0,025, maka kesimpulannya pun masih sama, yaitu nilai probabilitasnya itu lebih rendah dibanding dengan nilai alfa sebesar 0,025. Itu sebabnya kesimpulannya sama, H0 ditolak. Berarti bahwa tidak ada perbedaan kinerja, pernyataan yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan kinerja pegawai sebelum diterapkan remunerasi dan setelahnya itu ditolak. Sehingga kesimpulannya ternyata ada perbedaan antara kinerja pegawai sebelum remunerasi dengan setelah remunerasi. Jadi ini bahkan 4 rumus yang sudah kita bahas untuk mempelajari melakukan analisis komparasi dua sampel yang saling berpasangan. Setelah ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana menguji uji komparasi pada sampel yang independen. Ya, untuk itu Anda pelajari dulu ini, ulangi perlahan-lahan sehingga Anda bisa memahami secara lebih komprehensif tentang hakikat uji komparasi dan bagaimana melakukannya. Demikian, selamat belajar.